Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Pavita Damayanti di channel YouTube Kerani TV. Kali ini aku lagi ada di program Obrolan Seru karena aku lagi nggak sendiri nih. Aku lagi bersama Kak Rias. Hai. Dan kali ini aku mau ngasih tau ke kalian tentang salah satu band yang sangat unik banget nih Kak, yang namanya Voice of Baceprot. Gimana Oh kalau itu aku udah ini ya, udah lumayan terkenal ya bandnya? lumayan Kayak Kak. gue Nora deh. Aku bacain dulu Oke, kali ya oke, Kak. Voice of Baceprot sering disingkat dengan VOB adalah grup musik metal yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Band trio wanita ini yang digagas pada awal tahun 2014 ini digawangi oleh Marsha sebagai vokalis dan gitaris, Siti sebagai drummer, dan Widi sebagai basis. Dibentuk sejak ketiganya masih menempuh pendidikan di bangku sekolah dan dinamakan dengan Baceprot. Oh gitu. Kayak gitu loh Kak. Jadi kayak aku pikir tuh cewek semua berarti ini ya? Cewek semua K3 dan mereka ini berhijab loh. Oh iya. Kerennya. Lagunya metal tapi berhijab gitu loh Kak. Keren kan? Keren. Aku mau lihat tayangannya bisa Iya, ada. karena ini baru nih Kak. Oh. Mereka baru ngeluarin Ini single barunya dia. Oke. Mereka ini berhijab tapi lagunya metal banget. Metal banget. Dan uniknya lagi Kak, lagu ini tuh keren banget karena ini ngebahas tentang wanita. Oh. Tentang kebebasan wanita, tentang cara kita berpakaian, tentang hak-hak wanita lah Kak, intinya. Cuman kalau misalkan aku nggak ngeliat videonya, kamu play aja gitu. Itu tuh aku kira band luar negeri tahu. Padahal dari Garut. Iya, padahal dari Garut, sumpah aku Keren nggak kan tahu. ya? Iya, dan kayak stereotipnya orang kan kalau pakai hijab tuh kayak kalem Iya, gitu kan. ternyata Lagunya ya. rohani-rohani gimana. Aku nggak nyangka dia gejreng ini gitu. Tentang kayak tubuh wanita gitu loh Kak. Bukan untuk sebagai tontonan publik. Ya kayak tubuh wanita ya milik kita gitu. Tubuh aku ya milik aku, bukan untuk dipertontonkan atau sebagai makanan publik juga gitu. Dan itu ngebahas tentang ini lagu itu, liriknya. Jadi dia apa namanya kayak ini juga ya yang uniknya dari band ini tuh biasanya kan kita ngebahas kayak cinta ya, galau Cinta, ya, kayak iya, gitu-gitu, sedih relate ya. sama hidupnya. Iya. Sebenarnya ini juga relate sama kehidupan Relate, kita kan iya. sebenarnya. Karena cewek juga kalau di Instagram udah rame ya, berani Iya. menyuarakan Iya, betul. hak-hak Tentang wanita, hak-haknya. apalah segala macam. Cuman kan kenyataannya masih agak susah Iya, gitu. karena banyak orang yang emang nggak paham kali ya Kak tentang perempuan yang memang ya kalau misalkan aku mau pakai pakaian kayak gini ya itu hak aku, dan kalau misalkan kayak kita sekarang Kakak berhijab, aku enggak berhijab gitu kan, aku nyaman dengan aku yang kayak gini ya itu kan hak aku, dengan Iya, Kakak iya, yang iya. nyaman untuk Kakak yang berhijab itu kan hak masing-masing ya Kak. Iya, Hak benar-benar. sebagai perempuan, entah ada perempuan yang memang pakaiannya lebih seksi kali ya Kak. Ya itu ya kalau selama mereka nyaman ya mereka berhak gitu untuk pakai pakaian itu. Tapi kan banyak laki-laki yang kayak mikirnya seksi banget. Ini mah gampang nih gitu kan. Ya makanya kalau yang mungkin untuk yang berhijab kelihatannya lebih anggun, lebih kalem gitu kayak. Kita kan menyesuaikan ya nggak sih Pit? Kamu Iya. juga nggak pakai hijab bukan berarti kamu naik misalkan public transportation terus kamu pakai tank top doang Nah, kan ya iya, nggak mungkin gitu juga kan. maksudnya. Iya betul. Kadang kita tahu tempat. Iya. Kan menyesuaikan gitu. Lo even lo ke pantai ya lo nggak masalah lo Iya. pakai yang kayak gitu. Nah cuman kadang-kadang menurut aku ya kadang-kadang pelecehan seksual itu tuh gini, lo pakai bajunya gitu. Betul. Lagian salah siapa lu pakai baju kayak gitu? Iya, lu tuh ngegodain gini. Nah, maksudnya ketika kita pakai baju yang itu kan dari pikiran masing-masing nggak Iya, sih yang ngegodain betul. gitu. Lo pakai baju kayak gini kalau misalnya naik busway gitu. Kalau si cowoknya nggak punya pikiran yang aneh-aneh juga menurut gue Kayak ada fine-fine pikiran aja. yang kotor Iya, ya. itu Iya, dia. betul. Dan ada beberapa malah di berita kan kayak misalkan tindak asusila dan lain-lain. Itu juga korbannya kan wanita-wanita berhijab yang secara pakaian dia sudah tertutup. Terus tadi statement yang tadi kemana kan? Iya. Gitu. Iya. Tolong dibersihkan. Lanjut kali Kak. Oke, ini kita masih bahas lagunya Iya. ya. Dan dia berani speak up ya, Iya. maksudnya keluar dari jalur aman gitu kan, dia berani ngomongin kayak gini. Tapi Pit ngomongin, aku jadi penasaran deh, ini kan kayak dia kan ngebahas tentang si hak-hak perempuan dan lain-lain. Tadi kita juga ngebahas pakaian.
Kalau kamu tuh ada nggak sih apa sih namanya kayak pengalaman kamu digodain gitu apa yang kayak catcalling ya kak, kayak kita disiul-siulin di jalan gitu kan ya. Mungkin itu menurut orang biasa doang, padahal itu pelecehan loh Kak. Termasuknya kan kayak mau kemana Neng gitu kan, sendirian aja, itu kan termasuknya sebenarnya pelecehan, tapi orang-orang menganggapnya ya elah godaan doang, godain dikit doang gitu kan. Aku pernah ya kalau kakak? Iya pernah sih pasti. Jadi kalau dulu aku malah pelecehannya tuh jadi di tahun 2014 nggak tahu sih ini termasuk pelecehan apa enggak ya. Di tahun 2014-2015an tuh aku ada satu kerjaan yang menuntut aku tuh tampil gitu. Dan kadang-kadang kerjaan aku tuh diupload di YouTube gitu. Nah waktu itu kan di YouTube belum seheboh sekarang sebenarnya kan ya. Tapi ketika itu kepentingan kantor lah ya ngupload ke YouTube. Itu tuh komennya ya iya dan apa ya kayak gitu kayak ampun kayak terhina sih dengan baca komen. Tapi kan kita kayak nggak kenal sendiri ya kak. Iya, gue nggak kenal sama dia nggak kok bisa loh kayak gitu. Kayak gini, jadi kayaknya pelecehan itu udah mulai bukan kita ketemu muka, apalagi itu parah banget kali ya. Kalau kamu waktu itu ketemu? Kalau aku ketemu malah kak, jadi dia ngatain tentang fisik aku yang kayak aku dulu itu kurus banget sampai yang dikatain lu makan apa? Gitu. Coba makan yang banyak, kok kurus banget gitu. Padahal kan ya aku udah makan banyak tapi ya emang kayak gini gimana gitu. Terus ada juga yang kayak giliran aku udah sedikit berisi dibilang kayak gendut banget sih gitu kan. Jadi kita bingung ya kalau kita terus-terusan ngikutin omongan orang-orang yang kayak kita harus kurus, kita harus gemuk, kita nggak boleh pakai pakaian kayak gini, kayak gitu kan sama aja kita nggak dapat kebebasan dari diri kita sendiri ya. Hak kan aku juga punya hak kayak aku pengen kayak gini, atau yang kayak kalau aku kurus ya udah gitu loh, ini kan tubuh aku gitu, kenapa mereka yang berisik gitu. Karena kan kurus kan maksudnya bukan berarti kalau kurus lu jelek, kalau gendut lu jelek. Karena kan semua perempuan punya porsi cantiknya masing-masing gitu. Aku tuh dulu juga kurus kan ceritanya. Jadi pekerjaan aku itu juga menuntut untuk kurus. Nah pas aku hamil, aku udah punya anak nih. Jadi aku tuh kayak punya privilege nggak sih? Lo berhak makan apa aja gitu. Dan itu wow gitu. Ketika lo makan malam tuh mau makan gitu biasanya 1000 kali mau mikir dulu. Itu tuh senang banget. Dan aku dari beratnya cuma 50 jadi 75. Terus gue berhak dapat ASI. Terus gue kenapa harus diet gitu. Ini gendut banget. Itu tuh kayak apa ya? Bikin gak pede. Jadi kayak males deh ketemu orang, pasti dikatain gendut lagi, pasti dikatain gendut lagi gitu kan. Ya ampun kamu, karena bisa kamu bayangin deh, kamu biasanya segini terus, tiba-tiba kamu langsung bong gitu, nggak juga naik 20 kilo gitu. Heboh banget sih dan gitu. Parahnya keinsecurean itu tuh justru aku dapat dari orang-orang yang terdekat. Bener, betul, bener banget. Jadi kayak gitu. Karena omongan orang paling dekat itu lebih nyakitin loh Kak daripada orang lain. Kayak aku nggak kenal orang itu, dia mau ngatain aku nggak apa-apa. Tapi kalau orang terdekat aku yang ngatain kayak gitu, yang ngomong aku kurus banget lo, gendut banget gitu kan, kayak ya lu tahu sih gimana? Itu bisa ditanya ngatain kayak gitu kan? Itu yang bikin insecure banget. Dan lagu ini tuh dia tuh bahas yang kayak yang tadi itu Kak, yang kita nggak perlu insecure gitu loh. Hak kita mau kayak gimana pun, saat kita gendut, kurus, kita pakaian kayak gimana pun, mau kita berhijab ataupun tidak, kita mau pakai pakaian yang seksi kayak gimana, yang penting kita tahu tempat dan lagi mengajarkan kayak ya udah show up aja diri kita gitu. Nah Kak, segini dulu aja kali ya Kak, kita ngobrol-ngobrolnya karena udah banyak banget nih kita sharingnya, kita tahu tentang berbagi pengalamannya. Iya betul. Nah, kalau main kayak gini nggak bakal habis. Nggak bakal ada habisnya Kak. Ini bakal bisa sampai terus berlanjut berhari-hari kayaknya. Makasih ya Kak, makasih banget loh untuk ngobrolnya. Sama-sama. Dan makasih juga untuk Voice of Baceprot ini karena udah menyuarakan suara wanita. Iya benar-benar.
apa namanya Kak? Kayak dia Mewakilkan menginspirasi. gitu. Iya betul. Bener-bener. Tentang lagunya ini nih, lagunya yang tentang wanita ini. Jadi untuk kalian sekian dulu ya untuk perbincangan obrolan seru kita nih sama Karyas. Jangan lupa untuk ikutin kita terus ya di channel YouTube Karani TV dengan obrolan-obrolan seru lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Dah.